sama-sama katakan, bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar agama Kristen. Namun sebelumnya, mari kita berdoa menyerahkan pelajaran agama Kristen ini di dalam doa. Miss akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau belajar agama Kristen. Tuhan yang memberkati, biarlah kami boleh mengerti dan memahami segala materi yang Yesus jelaskan, sehingga kami benar-benar menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari adik-adik kita akan menyimak video pembelajaran ini. Hari ini kita akan belajar tentang manusia berharga bagi Tuhan. Tujuan pembelajaran hari ini supaya adik-adik dapat mendeskripsikan konsep dan jati diri manusia. Bacaan Alkitab silakan adik-adik buka dan baca di rumah masing-masing di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Poin yang ke-A, kita akan belajar tentang siapakah manusia. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Demikian perkataan pertama dalam kitab Kejadian. Bagaimana Allah menjadikan dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Alkitab berkata bahwa semua dijadikan Allah dengan berfirman. Segala sesuatu dijadikan Allah tidak dengan serentak, tetapi berlainan hari. Alkitab mencatat bahwa langit dan bumi dengan segala isinya dijadikan Allah dalam waktu 6 hari. Adik-adik, setelah semua diciptakan, barulah Allah menciptakan manusia pada hari ke-6. Manusia pertama yang Allah ciptakan adalah Adam dan Hawa. Allah menjadikan manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Adik-adik bisa lihat slide ini bahwa poin yang ke-B, manusia berbeda dengan ciptaan Allah yang lain. Adik-adik juga bisa lihat gambar slide ini bahwa semua alam dijadikan Allah. Itulah yang disebut Kejadian. Setelah selama 6 hari, Allah menyediakan bumi sebagai tempat kediaman manusia. Barulah Allah menciptakan manusia. Allah memulai tiap-tiap hari penciptaan dengan perkataan atau firman dan diakhiri dengan melihat bahwa semuanya baik. Ketahuilah bahwa manusia itu berharga bagi Allah, bukan karena kebaikan atau kelebihan manusia. Manusia berharga bagi Allah karena manusia merupakan hasil karya Allah. Nah, adik-adik, di mana letak perbedaan manusia dengan ciptaan lainnya? Yang pertama, kita bisa lihat bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang istimewa. Kalau kita buka dan kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 26, Miss akan membacakan buat kita semua. Begini firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lalu Kejadian 2 ayat 7 di sana dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi adik-adik, Allah menciptakan manusia tidak hanya dengan berfirman, tetapi juga dengan kasih. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, bahwa Allah menciptakan manusia pada terakhir ya, atau hari ke-6 setelah menciptakan segala yang dibutuhkan manusia, agar berkat Allah dapat langsung dinikmati manusia. Allah telah menyiapkan dunia untuk bisa
didiami manusia lalu memberikan bumi dan hak-haknya untuk dikuasai manusia. Lalu yang kedua, manusia adalah ciptaan Allah yang mulia. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, kita bisa disebut dengan imago Dei. Poin yang pertama, agar manusia dapat menjadi wakil Allah dalam memerintahkan teokrasi terhadap alam semesta yang telah Allah ciptakan. Lalu poin yang kedua, Allah membuat manusia hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Lalu yang ketiga, manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, manusia merupakan ciptaan yang sempurna karena dilengkapi dengan akal budi. Kesempurnaan manusia tampak dalam bentuk memiliki pikiran, kemampuan inteligensi dan daya nalar sehingga manusia dapat berbuat, bertindak, berbuat perubahan, mengembangkan segala potensi sebagai manusia yang utuh. Jadi, perasaan atau emosi juga dimiliki oleh manusia. Maksud dari perasaan atau emosi adalah jenis perasaan yang ada dalam diri seseorang. Emosi ada dalam dinamika jiwa dan mengendalikan tingkah laku seseorang. Lalu, kehendak Allah. Yang dimaksud dengan kehendak Allah adalah keinginan yang keras atau spiritual. Dengan kehendak manusia memiliki cita-cita dan ide, karena harapan manusia menjadi kreatif dan aktif. Lalu, poin yang terakhir yaitu manusia berharga bagi Allah. Kita lihat slide gambar ini. Kita lihat gambar yang pertama, melakukan hal yang berarti. Maksudnya, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib menjadikan bukti kasih-Nya kepada kita. Tuhan telah menebus dan melunasi dosa kita. Oleh karena itu, adik-adik, kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Lalu, gambar yang selanjutnya yaitu hati yang baru. Dalam 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus antara orang mati supaya kita menerima hal tidak binasa yang tersimpan di surga. Lalu gambar yang selanjutnya, hidup dalam kasih. Adik-adik bisa buka di dalam kitab Mazmur 17 ayat yang ke-8. Jadi Raja Daud mengungkapkan bahwa kita adalah biji mata Allah. Kita senantiasa mendapat perlindungan dari Allah. Lalu gambar yang selanjutnya, selalu bersyukur. Dalam Matius 10 ayat 13 dikatakan bahwa kita tidak boleh khawatir, takut dan cemas karena pemeliharaan Tuhan sangat terbukti. Lalu gambar yang terakhir yaitu memiliki pengharapan. Tuhan berkata bahwa kita berharga baginya. Dengan demikian, Dia menciptakan kita di dunia pasti karena Dia memiliki rencana yang indah. Oleh karena itu, jangan kita putus asa. Nah, kesimpulan dari pelajaran hari ini, Allah menciptakan alam semesta dengan cara berfirman. Semua ciptaan Allah itu indah adik-adik, baik dan teratur. Dalam menciptakan manusia, Allah tidak hanya berfirman, tetapi juga berkarya karena Allah membentuk manusia dari debu dan tanah, kemudian menghembuskan nafas kehidupan.
Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Oleh karena itu adik-adik, manusia sangat berharga bagi Allah. Manusia disebut sebagai ciptaan Allah yang paling mulia, sempurna, dan istimewa. Demikian materi kita untuk hari ini. Silakan adik-adik mengerjakan tugas yang sudah Miss share di Google Classroom. Jika adik-adik punya pertanyaan, silakan berdiskusi di Classroom yang sudah Miss siapkan. Sebelum menutup pembelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar